Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Aulia Listia Putri dengan NIM 230710101329 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Velia Anggundu Hikmah dengan NIM 23080310101012 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Mirani Putri Angelina dengan NIM 230803101025 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizal Desta Kamili dengan NIM 230210303033 dari Fakultas FKIP. Kami ingin sedikit memaparkan materi tentang hak asasi manusia dan melakukan interview kepada orang lain tentang pandangan mereka terhadap topik yang akan kami bawa. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum. Manusia adalah makhluk sosial yang melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Akan tetapi masih banyak yang tidak mengetahui makna dalam hubungan satu sama lain tersebut. Terkadang tak selamanya berarah ke hubungan yang positif, apalagi dengan bertambahnya zaman ini, hak asasi manusia justru semakin dianggap sepele, bahkan ditindas yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Contohnya seperti perilaku bullying yang marak di Indonesia, umumnya di kalangan remaja. Bullying merupakan suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi. Bullying juga ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, atau depresi dan tidak berdaya. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Bullying juga biasanya guna mempermalukan dan menyakiti si korban, sehingga pelakunya merasa lebih hebat. Lalu bagaimana sih pandangan orang lain terhadap kasus bullying ini? Selamat sore, perkenalkan nama saya Velia. Boleh perkenalkan nama kakak siapa? Iya, boleh. Nama saya Upik Marisa Firdausi. Di sini saya ingin mewawancarai kakak mengenai kasus pembulian. Bolehkah saya bertanya-tanya tentang kasus tersebut kepada kakak? Boleh, Kak. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang kasus pembulian? Menurut saya, kasus pembulian itu sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang karena dampaknya itu sangat jahat untuk kehidupan seseorang tersebut. Hal apa yang Anda lakukan ketika melihat seseorang dibully? Saya tentunya akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Apakah Anda pernah dibully? Jika pernah, bisa ceritakan sedikit. Pernah, waktu itu saya kelas 7 SMP. Saya itu sekolah di SMP kota dan kebetulan saya lulusan SD dari desa. Nah, kemudian teman-teman saya itu sering menghina dan mencaci saya kalau saya ini tidak pantas sekolah di kota, pantasnya sekolah di desa. Nah, dari kejadian tersebut saya itu pertamanya merasa minder, kenapa saya diginikan. Tapi lama-kelamaan saya mencari cara untuk saya tidak diberlakukan seperti itu. Saya terus belajar dan belajar membuktikan bahwa anak desa itu juga mampu sekolah di SMP kota. Dan pada akhirnya pada semester 1 itu saya mendapat juara 1 sehingga membuat teman-teman saya itu merasa kalah dan mulai menghargai saya. Menurut Anda, apa dampak yang akan terjadi pada korban bullying? Ada banyak, contohnya itu bisa menyebabkan kematian, terus cacat fisik, dan kesehatan mental yang terganggu. Bagaimana pencegahan dari kasus pembulian? Menurut saya dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama itu menunjukkan prestasi yang kita miliki atau kelebihan kita. Yang kedua, kita dapat membangun relasi yang luas dan sehat. Yang ketiga, kita dapat menjadikan peristiwa bully itu menjadi motivasi terhadap kesuksesan kita. Apa saja yang Anda ketahui tentang faktor yang membuat seseorang menjadi korban bully? Biasanya itu anaknya tuh yang pendiam,
Terus anak yang sedikit temannya, juga anak yang kurang mampu dalam ekonomi keluarganya, psikologisnya, dan juga fisiknya. Apakah Anda pernah melihat seseorang dibully di depan Anda dan pembulian seperti apa itu? Ya, pernah. Ini terjadi pada teman saya sendiri. Dia itu anaknya pendiam dan kurang berinteraksi dengan yang lain. Dia itu banyak menerima cacian, makian, dan hinaan dari teman-teman yang lain sampai dia itu tidak ingin sekolah. Kemudian orang tua dari teman saya itu pergi ke sekolah untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kemudian pihak sekolah memberi pengawalan ketat terhadap siswa itu, teman saya, di kelas, sehingga tidak ada lagi yang mengganggu teman saya itu. Apakah pada saat pembulian itu terjadi Anda melakukan pembelaan terhadap korban? Tidak, karena saya juga masih menjadi korban dari pembulian itu, sehingga saya masih tidak mempunyai kuasa untuk membela teman saya. Jika Anda bisa mengatakan sesuatu pada korban bullying, kalimat apa yang ingin Anda katakan? Mungkin semacam pesan atau kata-kata motivasi. Kamu jangan takut, kamu sama seperti mereka. Kamu itu berharga, kamu berhak berbahagia, dan kamu berhak menggapai masa depanmu. Maka dari itu, bangkit dan dapatkan hidupmu kembali. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya, dan juga terima kasih untuk informasinya. Ya. Baik, saya di sini sedang bersama narasumber. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Anis Naura Zulfa dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Baik, di sini saya ingin mewawancarai Anda tentang kasus pembulian. Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana sih kasus pembulian itu? Kalau menurut saya sendiri, pembulian itu suatu tindakan yang sangat tercela. Bahkan pembulian juga itu punya dampak bagi si korban, misalnya mentalnya yang rusak, merugiin dirinya si korban, habis itu trauma yang sangat besar buat si korban sendiri. Berarti kalau digaris besarin itu yang rugi korbannya ya, di salah satu pihak doang. Terus kalau kamu sendiri pernah nggak mengalami kasus pembulian di sini, di kampus atau di luar kampus sebelumnya? Dan selama aku hidup sih nggak pernah. Oh, jadi belum pernah. Terus kalau menurut Anda, kenapa seseorang bisa menjadi pelaku dari pembulian? Seorang menjadi pelaku itu biar dilihat orang lain, wah keren gitu. Ya. Habis itu juga si pelaku ini mungkin lagi cari perhatian ke orang lain, sama biar ditakutin oleh semua orang. Berarti buat itu cari perhatian aja ya? ya. Kalau kamu sendiri kan sekarang di kampus ya, kalau kamu melihat kasus pembulian itu terjadi di kampus dan di depan matamu, apa hal yang pertama kali kamu lakukan? Mungkin mengambil video atau foto buat laporan ke pihak berwajib. Buat bukti gitu ya? Iya. Kalau di dalam kampus sendiri ada nggak sih tempat buat pelayanan dari pengaduan mahasiswanya? Aku pernah dengar sih ada satu layanan buat menanganin kasus semacam itu. Oh, berarti ada ya di dalam kampus. Nah, untuk pertanyaan terakhir, solusi apa sih yang kamu anggap bisa meminimalisir kasus seperti ini? Mungkin kita bisa lebih peduli lagi kepada lingkungan sekitar dan mendampingi korban supaya korban mau ngomong atau menceritakan kejadian yang terjadi waktu itu, karena kan korban punya trauma gitu, jadi susah buat melapor ke pihak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membahas seputar pembulian. Jadi sampai ketemu di narasumber selanjutnya. Saya Melanie Putri Angelina dengan teman saya Dwi Erina Septia. Oke, di sini saya akan mewawancarai teman saya tentang kasus bullying. Yang pertama, bagaimana pendapat kamu tentang kasus pembulian? Saya sangat prihatin dan sangat-sangat tidak setuju terhadap kasus bullying karena kasus itu dapat berdampak buruk pada korban-korbannya. Menurut kamu, mengapa seseorang bisa menjadi pelaku pembuli? Mungkin mereka merasa rendah diri dan ingin mendapatkan perhatian dari banyak orang, juga ada faktor dari lingkungannya, dan mereka juga sangat minim pengetahuan tentang dampak-dampak yang terjadi pada saat bullying.
Hal apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihat seseorang dibully? Saya akan melindungi korbannya, saya akan melerai, saya akan melaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Solusi apa yang kamu anggap bisa minimalisir pembulian? Mungkin dengan adanya pendidikan dan pemahaman tentang dampak-dampak yang terjadi pada bullying, dan juga harus ada penegakan dan hukum yang jelas pada pelaku pembulian tersebut, dan kita harus memiliki rasa menghargai yang tinggi kepada sesama manusia. Terima kasih. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus pembulian? Pendapat saya, pembulian itu merupakan salah satu tindakan yang tidak terpuji, yang merugikan orang lain hingga mempengaruhi kesehatan mentalnya. Pembulian bisa diartikan sebagai penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyakiti secara terus-menerus. Latar belakang seorang menjadi pelaku pembulian itu apa menurut Anda? Adanya iri hati atau sikap dendam kepada korban hingga pelaku ingin menyakiti korban tersebut dengan tujuan ingin meningkatkan popularitas di hadapan teman-temannya. Oke, hal apa yang harus dilakukan ketika Anda melihat pelaku bullying? Merekam dalam bentuk video atau foto, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mengurangi adanya tindakan bullying tersebut. Solusi apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir kejadian pembulian? Untuk korban lebih disarankan untuk berteman dengan banyak teman hingga si pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindakan bullying tersebut. Dari interview atau wawancara sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif agresif seperti mengganggu, menyakiti, atau melecehkan seseorang yang dilakukan secara sadar, sengaja, bahkan dengan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan dan menyakiti orang lain. Dan bullying ini sifatnya mengganggu orang lain karena dampak dari perilaku negatif yang dilakukan oleh pelaku, dampaknya berkepanjangan untuk para korban baik secara fisik maupun non-fisik. Korban bully akan mengalami gangguan psikologis baik pada saat terjadi pembulian maupun setelah bullying berakhir. Kondisi psikologis yang kerap muncul pada korban bullying adalah depresi dan gangguan kecemasan. Hal ini memberikan efek bully yang menyebabkan gejala psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Di kalangan mahasiswa tentunya masalah psikologis yang dihadapi sangat rentan untuk korban bullying, di mana selalu berpikir tentang hal-hal negatif, salah satunya yakni ingin mengakhiri hidup. Aneh jika bullying terjadi di kalangan mahasiswa, karena tidak seharusnya bullying terjadi di perguruan tinggi, mengingat rata-rata usia yang lebih matang dan lebih dewasa. Selain itu, di perguruan tinggi adalah tahap untuk menjadi lebih baik dengan pola pikir yang lebih dewasa. Dapat dikatakan tidak ideal apabila sesama mahasiswa melakukan aksi bullying. Seharusnya, mahasiswa lebih meningkatkan relasi dengan mahasiswa lainnya untuk meningkatkan masa depan, bukan malah membuli satu sama lain guna mencari perhatian dari orang lain. Perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia sendiri sudah diatur melalui beberapa instrumen hukum nasional, mulai dari pasal 34 UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, di mana korban berhak mendapat perlindungan berupa perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Jadi, bagi para korban, jangan takut dan segan untuk bercerita dan melaporkan hal pembulian yang kamu alami kepada orang lain, karena dengan itu akan meminimalisir terjadinya bullying karena para pelaku sudah mendapatkan sanksi dan korban akan didampingi hingga korban merasa aman.